نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. Kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka pemuda Ashabul Kahfi itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka, dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri. Ketika mereka berdiri artinya ketika mereka bangun dari tidurnya, bangun dan menghadap Raja Dikyanus yang zalim dan sombong. Lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan Tuhan bumi. Kami tidak menyeru Tuhan selain Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Sungguh kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran. لولا يأتون عليهم بسلطان بين ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. Mereka itu kaum kami yang telah menjadikan Tuhan-Tuhan untuk disembah selain
Allah. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang jelas tentang kepercayaan mereka? Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah? وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ لكم من أمركم مرفقا. Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu. Perkataan ini terjadi antara mereka itu sendiri yang timbulnya karena ilham dari Allah. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ فَهُمْ فِي فَجْوَةٍ ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. Dan engkau akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan apabila matahari itu terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas di dalam gua itu. Itulah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa disesatkannya, maka engkau tidak akan mendapatkan seorang penolong yang dapat memberi petunjuk kepadanya. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ ونقلبهم ذات اليمين
نقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. Dan engkau mengira mereka itu tidak tidur, padahal mereka tidur. Dan kami bolak-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentu kamu akan berpaling, melarikan diri dari mereka, dan pasti kamu akan dipenuhi rasa takut terhadap mereka. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعد يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. Dan demikianlah Allah bangunkan mereka agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, "Sudah berapa lama kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Dan bawalah sebagian makanan itu untukmu. Dan hendaklah dia berlaku lemah lembut. Dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada siapapun. Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempari kamu dengan batu
atau memaksamu kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Innahum iyadharu alaikum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim walan tuflihu idan abada. وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا. لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. Dan demikian pula kami perlihatkan manusia dengan mereka agar mereka tahu bahwa janji Allah benar dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya ketika mereka berselisih tentang urusan mereka. Yang mereka perselisihkan itu tentang hari kiamat, apakah itu akan terjadi atau tidak, dan apakah dibangkitkan pada hari kiamat dengan jasad, dengan roh atau roh saja. Maka Allah mempertemukan mereka dengan pemuda-pemuda dalam cerita ini, yaitu dalam cerita dalam surat Al-Kahfi, untuk menjelaskan bahwa hari kiamat itu pasti datang dan pembangkitan pada hari kiamat itu adalah tubuh beserta jiwa. Maka mereka berkata, dirikanlah sebuah bangunan di atas gua ini. Mereka di atas gua ini, atau di atas mereka tinggal itu, Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka. Orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, kami pasti akan mendirikan sebuah rumah ibadah di atasnya. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم
يحبسهم قلبهم رزما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. Nanti ada orang yang akan mengatakan, ahli kitab dan lainnya pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jumlah mereka 3 orang, yang keempatnya adalah anjingnya, dan yang lain mengatakan jumlah mereka 5 orang, yang keenamnya adalah anjingnya, sebagai terkaan terhadap yang gaib. Dan yang lain lagi mengatakan jumlah mereka itu 7 orang, yang kedelapannya adalah anjingnya. Katakanlah Muhammad, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka itu sebenarnya. Tidak ada yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu janganlah engkau Muhammad berbantah tentang hal mereka kecuali perbantahan lahir saja. Dan jangan engkau menanyakan tentang mereka, pemuda-pemuda itu, kepada siapapun. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi. Illa ayyasa Allah wazkur rabbaka idza nasita wa qul asa ayyahdiyani rabbi أقرب من هذا رشدا. Kecuali dengan mengatakan insya Allah. Menurut riwayat, ada beberapa orang Quraisy bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang roh, kisah Ashabul Kahfi, penghuni gua itu, dan kisah Dzulkarnain. Lalu beliau menjawab, datanglah besok pagi kepadaku agar aku ceritakan kepadamu. Dan beliau tidak mengucapkan insya Allah, artinya jika Allah menghendaki. Tapi rupanya sampai besok harinya wahyu terlambat datang untuk menceritakan hal-hal tersebut, dan Nabi tak dapat menjawabnya
maka turunlah ayat 23-24 di atas sebagai pelajaran kepada Nabi. Allah mengingatkan pula bila mana Nabi lupa menyebut insya Allah, haruslah segera menyebutkannya kemudian. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا dan mereka tinggal di dalam gua selama 309 tahun. Jadi pemuda Al-Kahfi itu di dalam gua, tinggal dalam gua itu selama 309 tahun lamanya. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.